Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari modul 8 yang sebelumnya di sekolah. Ketika pembelajaran tatap muka, kita sudah sedikit membahas tentang modul 8 mengenai lambang negara dan juga sudut. Di bulan puasa ini, mungkin bulan April dan Mei tidak diperkenankan untuk mengadakan pembelajaran tatap muka di sekolah dikarenakan kasus COVID-19 yang semakin melonjak dan di beberapa kecamatan selain di Jatisrono bahkan ada yang merambah sampai ke ranah pendidikan, sehingga dari Dinas Pendidikan Wonogiri tidak mengizinkan untuk mengadakan pembelajaran tatap muka di sekolah walaupun itu hanya 1 minggu sekali. Namun demikian, di bulan puasa ini kita tetap belajar di rumah dan menjaga ibadah puasanya supaya bisa mendapatkan barokah sampai nanti bulan Ramadan selesai. Kali ini kita akan membahas modul 8 Prajamuda Karana subtema 1 tentang aku anggota pramuka. Sebelumnya di sekolah kita sudah belajar mengenal tentang lambang negara Indonesia, yakni Garuda Pancasila dengan semboyan Bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai arti dari simbol-simbol yang ada pada lambang negara kita, mulai dari perisai, kemudian jumlah bulu pada Garuda Pancasila, juga lambang-lambang dari perisai yang ada di dadanya, dan juga cakar dari burung Garuda yang mencengkeram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika sudah kita pelajari bersama pada pertemuan sebelumnya di sekolah. Nah, sekarang coba cermati teks bacaan berikut. Ketika kalian membaca teks pada video ini, kalian boleh menghentikan dulu videonya, kemudian di-pause dulu, lalu dibaca biar membacanya bisa cermat, begitu nggih? Dibaca dengan cermat dan teliti. Nah, setelah kalian nanti membaca tentang bacaan tadi, di dalamnya ada makna-makna dari lagu Garuda Pancasila. Boleh yakin kalian semua sudah bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila sejak masih kecil. Nah, dari syair-syair lagu itu ada artinya, jadi tidak sembarangan membuatnya. Setiap syair dalam lagu Garuda Pancasila itu ada artinya. Nah, artinya tadi sudah dijabarkan dalam bacaan yang kalian baca. Maka dari itu, sekarang tuliskan arti dari syair-syair lagu Garuda Pancasila pada tabel ini. Kalian tuliskan di buku tulis tema. Kalian kerjakan dengan cermat, dengan mengulang-ulang bacaan yang tadi sudah kalian baca. Boleh di-scroll lagi videonya ke belakang, di-pause di bacaan, kemudian dibaca dengan cermat. Setelah itu, kita akan melanjutkan belajar tentang sudut. Minggu kemarin kita juga sudah sedikit belajar tentang sudut. Sudut itu apa? Kalau kita kemarin mengingat, sudut kuwi gampangane pojokan. Ya, pojokan. Di sini kalian bisa belajar membuat sudut dengan cara menyiapkan kertas. Ini sangat mudah. Kemudian kertas dilipat tegak lurus ya. Dilipat tegak lurus. Setelah itu dipotong, hasil lipatannya tadi dipotong. Sehingga nanti akan membentuk di sini
akan membentuk sudut tegak lurus. Beliau sudah sampaikan juga bahwa sudut tegak lurus itu disebut dengan sudut siku-siku. Jenis sudut itu sendiri ada 3. Selain sudut siku-siku, nah, sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Tegak lurus. Nah, kalau sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat ini, namanya sudut lancip. Bisa dilihat di sini. Ya, kurang dari 90 derajat. Nah, saya mingkup. Ini berarti sudut lancip. Ya, selanjutnya ini sudutnya kok tidak tegak lurus, malah sudutnya terkesan melebar, koyo ndeglak, melebar. Ini disebut dengan sudut tumpul. Nih, di sini ya, dari tegak lurus dia semakin melebar. Ini disebut dengan sudut tumpul. Mudah ya untuk pembelajaran sudut ini. Nah, selain sudut siku-siku, kalau sudut siku-siku itu besarnya pasti 90 derajat. Kalau sudut lancip dan sudut tumpul itu besarnya, kalau sudut lancip kurang dari 90 derajat, berarti ada 80, ada 75, ada 70, ada 50, dan seterusnya. Kalau sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat, maka bisa 95, 100, 105, dan lain sebagainya. Kita nanti bisa mengukur dengan busur. Nah, mengukur dengan busur ini bisa kita pelajari besok-besok. Sekarang kita coba dulu untuk menggambar sudut lancip dan sudut tumpul. Kalau sudut siku-siku pasti tegak lurus, ngadeke kenceng, yang tidur juga kenceng, lurus, tegak lurus. Untuk sudut tumpul, boleh tadi bilang sudut tumpul kuwi sudute rada mingkup. Sudute rada mingkup. Nah, di mana ya ini? Iya ini. Nah, menggunakan penggaris ya. Waduh. Nah, sebentar. Agak susah ya kalau menggunakan pen elektronik seperti ini, tidak seperti menggunakan pensil biasa. Nah, ini sudah membentuk sudut lancip di sini. Kalau ada perpotongan, ini berarti sudah membentuk sudut lancip. Sudut lancip di sini bisa semakin kecil, semakin mingkup bahasanya, semakin mingkup. Ini besar sudutnya semakin kecil, ya. Semakin mingkup besar sudutnya semakin kecil. Nah, tapi kalau di rumah pakai penggaris, ya. Nah, seperti ini namanya contoh-contoh sudut lancip. Jenis sudut lancip bisa kasih nama. Sudut lancip apa? A, B, C. Bisa juga huruf yang lain. D, E, F. Ini contoh sudut lancip. Sekarang kita akan membuat contoh sudut tumpul. Iya.
Ini salah satu contoh sudut tumpul. Sudut tumpul tadi besarnya lebih dari 90 derajat. Tandane nak disawang rodok ndeglek. Nek lancip tadi rodok mingkup. Semakin melebar sudut tumpul ini, maka besarnya semakin besar sudutnya semakin banyak. Nah, di sini. Ini bisa dikasih juga nama, misalkan X, kemudian Y, dan Z. Ingat, dalam penamaan sudut maupun penamaan bangun datar, bangun ruang harus menggunakan huruf kapital. Nah, sudah paham ya? Karena ini juga materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, minggu sebelumnya ketika sebelum puasa pembelajaran di sekolah. Nah, sekarang gambarlah 3 sudut tumpul dan 3 sudut lancip di buku tulis tema kalian. Jadi masing-masing 3 sudut. Tumpulnya 3, lalu lancipnya 3 di buku tulis tema nggih. Kemudian untuk jadwal Zoom, insya Allah besok boleh ya buatkan jadwal Zoom karena ini sedang puasa, maka kemungkinan Zoom kita lakukan di pagi hari. Kalau setelah maghrib seperti sebelumnya, sepertinya tidak mungkin nggih, karena jadwal kalau di bulan puasa penuh, setelah berbuka kita ada salat tarawih dan lain sebagainya. Maka insya Allah nanti untuk pembelajaran melalui Zoom besok boleh jadwalkan dan kemungkinan dilaksanakan ketika pagi hari. Oke. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, bisa menambahkan ilmu bagi anak-anakku semua. Dan walaupun kita tidak melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah, semoga tidak menyurutkan semangat anak-anakku semua untuk tetap belajar. Jaga kondisi di bulan puasa ini, tingkatkan amalan-amalannya, ibadahnya di bulan puasa ini. Semoga kita bisa mendapatkan barokah dan manfaat dari puasa yang kita laksanakan saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.